Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafizal Banani dengan nomor pokok mahasiswa 20120111319. Dalam video ini, saya ingin memaparkan materi tentang konstitusi sebagai syarat ujian akhir semester Hukum Tata Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Budiono. Pertama, istilah dan pengertian konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut text of legislation by emperor. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang, badan pemerintahan. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional, konstitusi menjadi sumber validitas norma hukum nasional. Kelsen menerangkan bahwa ditinjau dari teori politik, konsep konstitusi juga mencakup norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. James Bryce dari sudut pandang politik mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka politik yang terorganisasi berdasarkan hukum mencakup di dalamnya, kelembagaan negara dan fungsi hak-hak yang jelas. Kemudian C.F. Strong mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak warga, dan hubungan antar pemerintah dan warga. Dasar tata negara ini mempresentasikan tradisi hukum common law yang lebih menekankan pada right atau hak warga negara. Dari ranah tradisi civil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, yang ketiga, konstitusi dalam arti undang-undang tertulis. Sejalan dengan Heller, Ferdinand Lassalle juga membagi konstitusi dalam pengertian politis sosiologis dan pengertian yuridis. Pengertian politis sosiologis menurut Lassalle merupakan suatu sintesis kekuatan-kekuatan nyata dalam suatu negara. Sedangkan pengertian yuridis menurutnya adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Sementara itu, K.C. Ware dalam bukunya Modern Constitution membagi pengertian konstitusi ke dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas menurut Ware adalah suatu sistem pemerintahan negara
dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan. Norma-norma tersebut terdiri dari norma yuridis dan norma non-yuridis atau ekstra legal. Pengertian konstitusi dalam arti sempit menurut Weir adalah kumpulan peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait. Selanjutnya, pembagian dan klasifikasi konstitusi. K.C. Weir mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, written on unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Yang ketiga, supreme and subordinate. Yang keempat, federal and unitary. Yang kelima, separated powers and fused power. Dan yang keenam, republican and monarchical. Klasifikasi unwritten constitution atau konstitusi tidak tertulis sering disalahartikan oleh beberapa penulis buku konstitusi sebagai konstitusi yang tidak tertulis secara harfiah dan mengacu pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pengertian ini adalah keliru karena yang dimaksud K.C. Weir sebagai unwritten adalah untuk menunjuk naskah fundamental yang tidak terkodifikasi di dalam satu naskah undang-undang dasar. Contohnya Inggris yang konstitusinya tersebar ke banyak naskah fundamental. Para ahli konstitusi Islam di sisi lain sepakat bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah adalah Undang-Undang Dasar Negara Madinah yang berisi kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara. Shimli Asyidki dalam Masdar Farid Mas'udi menjelaskan bahwa Konstitusi Madinah disepakati bersama oleh para kepala suku di kota Madinah ketika itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disepakati bahwa di antara sesama warga kota Madinah akan saling akan saling melindungi dan semua golongan akan berbagi beban dalam menyelesaikan berbagai masalah perang menghadapi musuh dari luar. Selanjutnya adalah perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi menurut K.C. Weir dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, beberapa kekuatan yang bersifat primer atau some primary source. Yang kedua yaitu perubahan yang diatur dalam konstitusi atau disebut formal amendment. Yang ketiga, penafsiran secara hukum atau judicial interpretation. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan atau usage and convention. Pada perubahan konstitusi secara informal, menurut K.C. Weir terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri. Kekuatan itu sendiri oleh Weir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekuatan yang dapat menciptakan berubahnya kondisi di suatu negara.
kekuatan itu memang tidak berubah kalimat-kalimat dalam konstitusi secara eksplisit, namun kekuatan tersebut menciptakan kondisi yang dapat merubah makna atau kestabilan supremasi konstitusi. Yang kedua, kekuatan yang mampu menciptakan kondisi melalui interpretasi hakim dan melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Weir juga menjelaskan mengenai beberapa kekuatan-kekuatan yang dapat merubah konstitusi tersebut. Misalnya dalam kondisi perang berkecamuk mendorong negara federal cenderung menjadi negara kesatuan. Kewenangan-kewenangan negara bagian dalam masa damai bisa berubah menjadi kewenangan negara federal dalam kondisi perang. Akibatnya kekuasaan menjadi sangat sentralistik yang merupakan ciri pokok negara kesatuan. Hal itu menurut Weir bukan dikarenakan berubahnya ketentuan dalam konstitusi, melainkan kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengabaikan konstitusi demi kepentingan yang lebih tinggi, yaitu perlindungan suatu negara. Pengabaian konstitusi dalam kondisi tersebutlah yang menyebabkan konstitusi telah berubah secara informal. Sementara itu, menurut Miriam Budiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu yang pertama, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Misalnya, dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimal anggota badan legislatif untuk menerimanya. Yang kedua, referendum atau plebiscit. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal. Yang keempat, musyawarah khusus atau specialist convention. Hampir senada dengan Miriam Budiarjo, C.F. Strang mengemukakan beberapa cara perubahan konstitusi. Yang pertama, by the ordinary legislature but under certain restriction, atau perubahan melalui lembaga legislatif biasa tetapi melalui aturan-aturan tertentu, misalnya oleh Indonesia. Yang kedua, by the people sort of referendum. Perubahan konstitusi yang dapat dilakukan dengan persetujuan rakyat atau referendum melalui pemungutan suara. Terjadi misalnya pada masa peralihan Republik keempat Perancis menuju konstitusi Republik kelima di bawah pimpinan Jenderal Charles de Gaulle. Yang ketiga, by a majority for all units of a federal state. Sistem yang menentukan perubahan konstitusinya melalui suara-suara pada negara-negara bagian pada sebuah negara federal. Terjadi misalnya pada Amerika Serikat. Yang keempat, by special convention atau konvensi yang dimasukkan dalam bagian ini bukanlah sebuah kebiasaan atau convention ketatanegaraan, melainkan adalah sebuah lembaga khusus atau special convention. Perubahan konstitusi pada dasarnya oleh George Jelinek dibagi menjadi 2, yaitu pertama melalui prosedur formal atau Verfassungsänderung, dan kedua melalui cara-cara informal atau Verfassungswandlung.
Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur dalam konstitusi suatu negara, sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai informal atau melalui kondisi yang disebut Djoko Sutono secara omnibus. Perubahan-perubahan konstitusi itu sendiri dalam teori dan praktik memang tidak selalu dilakukan melalui perubahan formal atau formal amendment, tetapi dapat juga dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention, ataupun melalui interpretasi atau constitutional interpretation oleh peradilan konstitusi. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konstitusi. Di Indonesia tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru atau a birth certificate of new state. Hal ini juga merupakan bukan adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control, melainkan juga harus mampu merespons secara kritis perubahan zaman. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial.
akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan atau checks and balance antara pemerintah di pusat maupun di daerah. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok dan penting, sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejauhantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, non-diskriminatif, dan keadilan hukum atau legal justice, dan keadilan moralitas social and moral justice. Perubahan Undang-Undang 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional atau constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam HAM memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan atau peralihan serta aturan tambahan. 4 tahapan perubahan Undang-Undang 1945 tersebut meliputi hampir seluruh materi Undang-Undang 1945. Naskah asli Undang-Undang 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 1945, hanya 25 atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya sebanyak 174 atau 88%
sebutir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar atau concentration of power and responsibility given the president menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balance. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara atau the living constitution. Lembaga negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dan kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden, sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan Badan Pemeriksaan Keuangan, tetapi ada hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya dan sejajar. Tugas dan wewenang MPR RI sesudah perubahan menurut pasal 3 Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atau impeachment. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang. Undang-undang memberikan pembagian kekuasaan atau separation of power kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan amandemen Undang-Undang 1945.
Pertama, mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Ketiga, sistem konstitusional berdasarkan kekuasaan atau check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang 1945. 5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada, serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Yang terakhir, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.